Selamat berjumpa lagi pada pertemuan kita kali ini. Kita akan langkah lebih lanjut ya ke data visualisasi ya. Sebelum kita lanjut, kita lihat rekap dulu sejauh mana yang kita sudah pelajari. Nah, secara umum ya, saya ulangi lagi, secara umum proses data mining ya, urutannya itu mulai dari problem domain atau kita kenal dengan business understanding, bagaimana permasalahan yang akan kita pecahkan, kita pahami ya. Kemudian pengumpulan data, itu sudah kita bahas juga pada pertemuan sebelumnya. Nah, yang sekarang adalah kita akan melihat tentang pre-process ya. Pre-process ini melingkupi ya, mencakup hampir mayoritas kegiatan data mining. Kenapa dia menjadi lebih banyak? Karena data tersebut harus kita yakini tidak memiliki masalah untuk dilanjutkan dalam proses. Apabila data tersebut masih memiliki masalah, bisa mempengaruhi hasil dari proses data mining yang akan kita lakukan. Nah, pada pre-processing kali ini kita akan melihat tentang visualisasi data ya. Jadi kenapa kita perlu untuk visualisasikan? Biasanya kan kalau data itu sudah kita pegang kan kita lihat cuma angka atau cuma keterangan ya, kayak keterangan gitu, kategorikal gitu ya. Kita sama sekali tidak bisa membayangkan gimana sih model data tersebut ya kalau kita digitalisasikan, atau kita tidak tahu tingkatannya seperti apa untuk kita gunakan dalam proses data mining. Oleh sebab itu, kita perlu untuk gambarkan, visualisasikan. Kenapa? Karena otak kita lebih mudah memahami sesuatu yang berbentuk visual atau grafik. Nah, otomatis ya, karena ini model visualisasi data, otomatis kalian juga dituntut untuk punya pengetahuan tentang grafik. Grafik dalam artian kalian tahu teknik grafik ya. Kalian sudah pelajari selama kalian sekolah dulu ya. Ada beberapa jenis grafik yang kalian diajarkan. Kalian paham. Melihat grafik tersebut, paham. Ini artinya apa. Ya. Ini contoh-contoh ya. Ada contoh-contoh seperti ini ya. Sebarang seperti ini. Kalau kita lihat data kita seperti ini, kita bisa melihat ada tren kenaikan. Seperti itu. Simple. Jadi, kalau ini hanya berbentuk angka, kalau kita lihat datanya dalam bentuk angka, mungkin kita tidak ngerti. Kenapa? Karena tidak tersusun rapi seperti ini. Angka-angka itu kan bisa saja sebarangnya ya kelihatan seperti acak, kita tidak paham sama sekali. Tapi ketika kita buatkan ke dalam grafik, baru terlihatlah, oh ternyata data itu naik loh, kayak gitu. Kalau kau cuma bisa lihat angka-angka saja, saya rasa, apalagi kalau angkanya sudah sangat banyak, kolom-kolomnya juga sudah sangat banyak, saya rasa kita juga mengalami kesulitan untuk mengenal ya. Jadi kita perlu visualisasikan supaya kita lihat, oh kayak gini tuh sebarannya ya. Kayak ya, ini ada beberapa contoh ya. Ada yang kayak model line graph seperti ini. Nah, teknik visualisasi ini bisa kalian pakai Microsoft Excel untuk dapatkan. Bisa juga dengan pemrograman Python dengan library seperti Matplotlib ya atau Seaborn, atau juga kalian bisa menggunakan seperti program MATLAB ya. Kalau kalian memiliki MATLAB, kalian bisa juga pakai seperti itu. Nah, di mana sih posisinya visualisasi data? Jadi sebenarnya visualisasi data itu tidak bukan proses yang dinyatakan spesifik tertentu, tetapi dia berada di semua lini ya.
Karena kadang-kadang kita punya kesulitan seperti tadi saya singgung, kesulitan kita untuk mengerti data kalau cuma berbentuk angka atau berbentuk kategorikal gitu, deskriptif. Kita susah. Jadi apa yang kita lakukan adalah kita visualisasikan. Akibatnya dia bisa berada di beberapa tahap. Di semua tahap pun kita pakai lagi visualisasi boleh ya untuk membuat kita paham ini loh kondisi datanya sekarang ya. Jadi dia bisa berada pada tahap pre-proses ya. Bisa juga dalam tahap proses tersebut ya. Bisa juga dalam setelah proses data mining ya. Karena visualisasi data ini adalah alat bantu. Jadi dia bukan seperti segmentasi khusus ya, bukan. Dia alat bantu. Kok bisa gunakan di mana saja? Mau dari tahap preprosesnya ya, bahkan dalam tahap data miningnya pun bisa dipakai ya. Kalau di tahap preprosesnya ya, sebelum proses data mining dilakukan, model-model visualisasi data itu biasanya kita pengen tahu kondisi datanya kayak apa sih, sebarannya kayak gimana, bentuk datanya kayak gimana, apakah ada outlier atau tidak, atau datanya ini ada bolong-bolongnya, atau ada rusak-rusaknya. Kita pakai visualisasi data untuk mengecek hal itu, ya, membantu kita seperti itu. Daripada kita hanya melihat angka-angka, dari mana kita bisa tahu yang ini outlier? Nggak ada. Apalagi kalau sudah barisnya sudah sampai jutaan, itu sudah tidak mungkin, ya. Jadi kita pakai komputer membantu kita, ya, dengan membuat visualisasi. Nah, kalau kalau dalam tahap proses data mining sendiri, model visualisasi ini digunakan untuk kita tahu setelah kita kenakan suatu proses ya atau suatu tindakan, kita mau tahu sekarang kondisi datanya kayak gimana. Kita visualisasikan lagi. Jadi kita bisa lihat progres perkembangan proses data tersebut ya. Nah, ini ada beberapa model grafik yang umum digunakan ya, seperti modelnya yang pie chart ya, bar chart, line graph, scatter plot, heat map, histogram, box plot. Pada umumnya model ini ada di Microsoft Excel, kecuali heat map ya. Heat map itu nggak ada. Nah, pie chart itu ya, ini digunakan untuk menunjukkan proporsi ya, proporsi atau perbandingan suatu kategori atas seluruh kejadiannya ya, seluruh kejadian. Jadi pie chart itu digunakan untuk proporsi perbandingan ya, seperti kalian lihat ini ada lingkaran ya, ada bagiannya coklat. Nah, dengan demikian kita kasih lihat gini, mata kita bisa lihat, wah, kayaknya yang dominan ini coklat dengan vanila, ya kan? Coklat dan vanila gitu. Nah, ini adalah contoh apa dalam Python ya. Kita coba jalankan dulu. Ya, jadi kita biasanya menggunakan matplotlib ya. Matplotlib itu fasilitas dalam Python ya untuk penggambaran ya. Jadi pyplot ya, kita subnya untuk membuat seperti garis, titik atau apa ya, pyplot. Ini saya copy aja, saya usah ketik ulang datanya.
Ya, jadi seperti itulah ya kita buat. Tetapi kalau nanti kalian punya data sendiri, itu biasanya kita gunakan library lain ya, seperti kalian gunakan Pandas ya, kalau kalian membuat data frame, atau kalian baca langsung dari file CSV ya. Jadi eh, data-data kalian itu, data mentah yang kalian dapatkan ya, itu biasanya kalau kalian bisa dapatkan dalam bentuk CSV, itu bisa langsung kita gunakan dalam Jupyter ya, Jupyter Notebook ini. Tetapi kalau seandainya kalian dapatkan itu dalam bentuk Excel, kalian harus save as ke model CSV ya, yang model comma separated value. Nah, kalau bar chart itu kita gunakan untuk menunjukkan seberapa tinggi ya volume aktual ya, tapi kita tidak melakukan perbandingan. Jadi volume aktualnya seberapa tinggi, tidak ada model kita lakukan perbandingan. Akibatnya kalau memang satu kategori itu sangat tinggi, maka dia akan mencolok seperti ini kejadiannya ya, sangat mencolok. Jadi tidak dilakukan perbandingan. Kalau perbandingan kan dia akan hitung berapa porsinya dibandingkan dengan kondisi yang lain. Nah, bar chart itu otomatis bisa akan membuat seperti data French Guiana sama Guyana ini menjadi tidak nampak karena sangat kecil, jadi terabaikan ya. Kalau kita buat perbandingan, jadi perbandingan itu otomatis dia akan memunculkan walaupun sangat sedikit ya. Saya tidak akan saya tidak akan mendemokan ini, kalian bisa lakukan sendiri ya. Saya harap kalian bisa pause video ini dan ketik ulang ya, ketik ulang. Nanti mungkin ya kalian akan menjumpai banyak kendala. Kendala itu umumnya adalah di instalasi Python-nya ya. Nah, kalau untuk menghindar kendala-kendala tersebut, saya sarankan kalian menggunakan Google Colab ya, Google Colab, karena Google Colab itu sudah memberikan kita banyak fasilitas ya untuk langsung dipakai. Mereka sudah sediakan hal-hal tersebut. Jadi bisa menggunakan Google Colab. Jadi kita bisa pakai Google Colab ya, seperti ini. Nah, kembali ke presentasi. Line graph itu kita gunakan untuk menunjukkan seberapa jauh perubahan yang terjadi ya seiring pertambahan sumbu X. Ya,
Seperti ini kita lihat ya. Ada dua kasus yang kita akan perlihatkan pada sumbu X tersebut ya, perubahan berdasarkan jam dan ini berdasarkan temperatur. Ini ada juga contoh codingnya, bisa dicoba ya. Kemudian scatter plot. Scatter plot itu kita mau melihat distribusi atau sebaran dari data. Nah, seperti ini contohnya distribusi sebaran limes dan lemon ya. Jadi kita bisa lihat di sini ya, yang hijau tua ini ya, hijau tua ini adalah limes. Ya, jeruk ya, limes dan lemon. Bisa juga kita gunakan untuk mendeteksi outlier. Outlier itu atau pencilan ya, yang di luar dari kelasiman. Misalkan tiba-tiba ada titik yang ada di sini satu, atau ada titik ada di sini jauh dari kumpulan sebaran data. Nah, yang satu titik yang menyendiri itu adalah outlier atau pencilan. Heat map ya, heat map itu untuk mendeteksi tren ya. Apakah data itu memiliki tren atau tidak. Jadi seperti ini contohnya, kita lihat warna, ada beberapa yang warnanya sama. Ini adalah heat map suhu ya, di mana makin cerah itu adalah ya makin panas ya, seperti ini. Ini panas dan ini daerah dingin. Dan kita lihat ada model-model yang sama, mirip seperti daerah ini ya, daerah ini. Yang gelap ini sama yang ini. Jadi kita bisa langsung melihat adanya tren. Ya, adanya tren dari data tersebut. Nah, histogram. Kalau histogram itu kita melihat tingkatan distribusi data. Bedanya dengan bar chart itu langsung melihat tingkatan datanya dari kategori tersebut. Ya, tingkatan datanya. Sementara histogram kita melihat distribusi datanya, tingkatannya berapa. Artinya dalam satu batan itu, histogram merupakan akumulasi atau penjumlahan ya dari hal-hal yang berhubungan dengan kategori tersebut. Ya. Sementara kalau kita lihat di bar chart, tidak. Itu tunggal. Satu kejadian, satu data. Ya. Sementara kalau histogram tidak. Dia merupakan akumulasi yang artinya dalam satu batang itu adalah hasil dari perhitungan atau penjumlahan yang satu jenis atau satu kategori. Nah, di sini tadi ada saya bilang pandas kan. Pandas ini adalah data frame. Biasanya seperti kayak gini, data frame. Yang dimana kita baca file CSV ya. Kalau kalian tidak mau repot install di laptop kalian pakai Google Colab. Sudah disediakan semua fasilitasnya, jadi tidak perlu lagi install. Karena biasa kalau untuk kalian yang mau belajar mengenai Python lebih dalam, ya harus install sendiri. Dengan resiko pasti ada error. Kenapa? Karena menginstal Python itu ya dengan segala macam library-nya itu pekerjaan manual. Jadi yang terbiasa nginstal secara otomatis mungkin akan kerepotan karena tidak pernah melakukan penginstalan secara manual. Boxplot. Nah, ini adalah model terakhir yang akan kita lihat ya. Ini digunakan untuk menunjukkan rangkuman pergerakan data. Paling sering digunakan pada model pasar saham ya, pasar bursa saham. Jadi boxplot itu orang biasa bilang juga candlestick ya, model candlestick. Jadi seperti kalian lihat ini ada kumisnya ya. Ini ada keterangannya ya. Jadi ini adalah whisker kumisnya. Terus biasanya ini adalah
posisi terendah ya, posisi terendah di sini. Jadi kita tahu kalau ada kumisnya berarti ini ada pergerakan yang dimulai ya, yang tertinggi atau terendah ya, sini. Kemudian ini adalah nilai median. Nilai median itu adalah nilai tengah ya, nilai tengah dari pergerakan data tersebut. Kalau kita lihat nilai mediannya ke atas, median itu bukan rata-rata ya. Kalau mean itu mungkin di sini, mean dia ada di sini, tengah. Kalau median tidak, berarti kalau kita lihat median di atas, berarti nilai ini paling banyak muncul ini. Karena median kita ambilkannya begitu, kita urut datanya semua, termasuk yang berulang-ulang, kita urut semua, walaupun dia berulang, nanti baru kita ambil tengahnya dari urutan data itu. Itulah kita dapat angka median. Nah, kalau mediannya di sini, berarti ini nilai yang paling banyak muncul ini, di sini. Lalu yang pertama ini adalah kuartal satunya, yang paling atas ini adalah kuartal ketiganya, atau 75%-nya. Ya. Ini adalah 25%-nya kuartal satunya, lalu kuartal tiganya adalah 75%-nya dari data tersebut. Nah, interquartile ini regionnya EQR adalah dari kuartal 1 ke kuartal 3. Bedanya dengan box plot dengan candlestick, kalau candlestick ini adalah nilai pembuka saham dan ini adalah nilai penutup saham. Itu saja bedanya di situ. Kalau di sini persentasenya ya 25%, ini 75%. Berarti di sini sebaran datanya daerah sini yang merupakan 75% sini agak jarang-jarang, walaupun dia mengambil banyak posisi. Nah, kalau kita lihat ada titik lagi di luar daripada itu, itulah outlier atau pencilan ya, penyimpangan seperti itu. Nah, demikian ya penjelasan singkat kita pada materi kali ini. Saya harap kalian mencoba ya coding tadi ya. Karena kalau kalian tidak mencoba, kalian tidak merasakan secara langsung. Kalau hanya lihat-lihat kayak gitu, saya rasa enggak. Harus kalian coba ketik ulang, ya. Bisa di pause videonya dan diketik ulang. Ya, sekian ya. Terima kasih sudah bergabung. Sampai berjumpa pada materi berikutnya.